Jadi ini yang membuat bahwa masih ada satu tugas penting bagi Persib kalau mau juara, yaitu mengatasi pertandingan di Stadion B.J. Habibie, Gelora B.J. Habibie di Parepare, menghadapi PSM Makassar. Dan menjadi pembeda Adam Alis. Bisa membuat gol juga lawan Borneo dan kemarin juga membuat brace di Segiri kan. Bukan tidak mungkin Peralta kemudian diincar kan. Dilepas karena ini pemain luar biasa. Bagi Borneo itu beruntung mereka bisa mendapatkan Peralta. Ya karena ini pemain yang luar biasa memang. Yang ada di Liga Super Indonesia ya. Sebagai tim ibu kota ya, layaknya dimanapun yang ada harus ada stadion permanen. Betul. Masalahnya buat Persija, kemana stadion? Nggak punya kan? Mau cari di kota kita sudah banyak mall dan sebagainya sudah sulit lah. Satu-satunya jalan bukan di GBK, JIS yang ada. Tinggal bagaimana gubernur, gubernur duduk bersama dan meminta mungkin bisa 10 musim, 20 musim buat Persija dan membenahi akses itu kan. Kalau soal stadion saya rasa JIS bagus. Yo, bertemu lagi dengan gua Dedi Priyanto di program podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik, dan hari ini kita bakal ngobrolin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa tentunya karena ada. Dan tentu gue gak sendirian, bersama dengan my partner in crime, Indro yang bukan warkop. Dad, tunggu dulu. Tapi jersey lo kayaknya oke juga. Keren ya? Gue meningkat kegantengan, men. Ini bahkan tamu kita juga pakai jersey yang sama ya. Iya, ini Sunderland. Omong-omong nih, gue ini demen banget sama klub ini. Kenapa? Karena gue tuh 3 tahun 2 tahun lalu ya, gue nonton dokumenter judulnya Sunderland Till I Die. Dan ini gue kan jarang ya nonton dokumenter panjang lagi kan, ada beberapa series. Nah ini menunjukkan bahwa tim ini tuh punya passionate di bola kan, klub Inggris, dan pantang menyerah seperti halnya musim ini ya kan. Nah makanya ketika gue pakai ini, gue merasa bahwa keren banget ini. Bisa gue pakai lari nih. Bisa gue pakai lari, enak banget. Apalagi kostum away-nya kan. Woi, biru. Kita tunggu. Dan lagi bagus dia musim ini ya, bertahan. Iya. Banyak klub-klub besar ditahan sama dia. Bahkan menang lawan Chelsea di Stamford Bridge. Menang lawan klubnya Bung Indro, Liverpool. Tahan Liverpool di Anfield 1-1 kan. Iya, Arsenal juga pernah draw sama dia. Jadi kalau main di kandang bagus. Sabtu kemarin lawan MU 0-0. 0-0. Wah. Pokoknya kalau main di Stadion of Light, bagus ini. Padahal bintangnya nggak ada ya, Det? Iya, nggak ada sih. Granit Xhaka yang dibuang dari Arsenal kan? Iya kan, sama Leverkusen. Tapi bagus loh ya. Iya. Tapi Bung Roman, kenapa tiba-tiba pakai baju Sunderland nih? Ya karena mungkin Sunderland akan coba di sini untuk memasarkan ya bagaimana. Kalau MU kan udah banyak. Ya kan, Liverpool, misalnya Arsenal, Chelsea kan. Tapi sekarang Sunderland di Asia Tenggara akan coba untuk mereka masuk pasarnya kelihatan, dan di Indonesia. Semoga di Ruang Publik ini semua bisa melalui Sunderland kan. Oke. Ya, kalau mau cari kaos Sunderland ke Ruang Publik. Cari Dedik sama Mas Indro. Ya kan, iya. Katanya mau pakai lari nih. Oh iya, gua siap pakai ini untuk half marathon, untuk gua latihan. Nanti kalau ada yang minta gimana? Apa? Ada yang minta? Sementara kena keren kaosnya? Kontak gue ajak lari bareng. Masa cuma anak MU doang yang bisa lari bareng-bareng? Siap. Cuma anak-anak MU doang. Ntar kita pakai klub-klub yang jarang orang tahu kan. Sunderland salah satunya. Brighton, Brentford banyak kan. Itu kan Leeds. Leeds United. Tapi Leeds agak banyak di Indonesia. Agak banyak. Apalagi yang rivalnya ini nih, Newcastle kan. Nah itu agak banyak juga. Makanya Sunderland ya sebagai salah satu klub salah satu klub tertua di Inggris gitu ya. Klub yang punya passionate di Inggris ini, ya harusnya bajunya perlu kita pakai untuk nongkrong. Sebenarnya menghasilkan legenda-legenda yang luar biasa juga Sunderland kan. Yang mantan Liverpool itu, kapten. Sadio Mane. Henderson ya. Hendo, men. Banyak lah pemain-pemain legend. Ya, wow. Oke, ini menarik sekali. Kita ngomongin Sunderland ya, tapi bisa satu episode sendiri kita ngomongin Sunderland nih. Nanti kita akan perdalam soal Sunderland, teman-teman, karena hari ini bersama Bung Ropan kita bakal ngomongin, apalagi kalau nggak ngomongin usai kemarin
huru hara lagi. Tapi gue nggak ngomongin huru haranya. Gue akan ngomongin, kita akan ngobrol nih spesifik nih. Iya. Karena gue pengen kita memperdalam soal kenapa sih efek dari El Clasico kemarin, apa yang terjadi dengan Liga Indonesia dan kenapa menurut Bung Ropan nih, Bung Indro, kenapa menurut Bung Ropan Persib sudah 99% juara? Bung Ropan. Itu karena kemarin kan mereka menghadapi laga yang sulit ya. Iya, iya. Ya melawan Persija nggak gampang. Apalagi Persija unggul lebih dulu kan. 1-0 kemudian mereka balik dengan brace dari Adam Alis. Jadi saya pikir itu satu kaki mereka sudah menjadi juara ya. Tapi kan masih ada 2 laga. Iya. Ya kan? Ketika Borneo kemarin juga bermain habis-habisan dan menang melawan Bali United kan jadi sama poinnya. 75-75. Iya. Jadi ini yang membuat bahwa masih ada satu tugas penting bagi Persib kalau mau juara, yaitu mengatasi pertandingan di Stadion B.J. Habibie, Gelora B.J. Habibie di Parepare, menghadapi PSM Makassar. PSM dalam kondisi saat ini sudah aman, nggak ada lagi dipusingkan dengan mereka mau bertahan, mesti turun degradasi karena sudah pasti bertahan kan. Iya, iya. Yang untuk degradasi tinggal 2 tim sekarang, antara Persis Solo dan Madura United. Madura itu aja. United, Nah ketika Borneo juga ke Jepara, setelah dari Bali United, Jepara juga sudah aman. Jadi tadinya saya pikir kalau mereka belum aman, kemarin Jepara kalah, berbahaya nih. Untung mereka menang melawan Persita Tangerang. Yang akhirnya Jepara sudah aman, Det. Nggak ada ini lagi mereka, beban lagi kan. Aman. Jadi bisa aja Borneo menang melawan Jepara, bisa saja Persib menang melawan, ya kita tahu bersama kan, PSM. Iya, iya. Sehingga pertandingan terakhir akan ditentukan di kandang. Di saat Borneo menjamu Malut dan Persib menjamu Persijap. Oh. Itu. Di kandang. Iya. Jadi sebelum laga terakhir, kemungkinan ya Persib bakal menyegel. Kalau ini kan masih ada 1%, kalau yang tergelincir atau gimana, namanya juga bola ya kan. Ada segala kemungkinan untuk terpeleset meskipun 1%. Bisa. Sebelum itu berarti Persib sudah 1 langkah sebagai hat-trick. Hat-trick sekali lagi, bukan brace ya, hat-trick sebagai jawara Liga Indonesia. Ya, tapi kalau ngelihat permainan Borneo kemarin itu kan juga luar biasa ya. Di kandangnya Bali United, dia iya. bisa membalikan keadaan juga. Bahkan men, gue nonton itu. Ketinggalan dulu kan? Ketinggalan Iya, dulu. ketinggalan dulu babak pertama. Golnya Peralta, gokil. Brace juga ya? Brace juga, itu bakal jadi goal of the season kayaknya. Dugaanku ya. Kan Iya. jangan dari luar kayak gitu, jangan. Gimana kalau lihat Borneo kan tampak tidak menyerah sama sekali. Iya, artinya kemarin ketika Persib menang, mereka tuh terlecut, ya, termotivasi. Kami harus menang nih, ya kan? Bahwa kalau sampai tergelincir draw akan sulit. Jadi itu mereka dapatkan dengan Peralta tampil luar biasa. Memang nih pemain Argentinanya satu ini itu jadi pembeda di Borneo ya. 18 gol dia Gila ya. saat ini dengan ketambahan 2 gol kemarin kan. Termasuk dengan Juan Villa juga kan. Udah 12 gol kok nggak salah Juan Villa, pemain Kolombia ini. Jadi perpaduan mereka yang sangat bagus sekali yang ada. Makanya saya pikir bisa saja Peralta ini diincar oleh Persib juga nih. Wow. Untuk musim depan. Iya Ini kan? Apakah ini A1 jadi serang Bung Iya. Ropan? Bisa Peralta aja, kan? makan Persib. Persib kan kalau mau kan bisa aja. Adam Alis misalnya kan. Di Borneo. Adam Alis ingin bertahan di Borneo. Ingin diperpanjang. Tapi nggak diperpanjang. Maksudnya dengan durasi yang panjang kan. Akhirnya berlabuh ke Persib. Dan menjadi pembeda Adam Alis. Bisa membuat gol juga lawan Borneo. Dan kemarin juga membuat brace di Segiri kan. Bukan tidak mungkin Peralta kemudian diincar kan. Dilepas karena ini pemain luar biasa. Jadi bagi Borneo itu beruntung mereka bisa mendapatkan Peralta. Ya karena ini pemain yang luar biasa memang. Yang ada di Liga Super Indonesia ya. Dan kita akan tunggu. Jadi menjadi menarik bahwa 2 tim ini kan nantinya akan ditentukan bisa kalau menang semua kan poin sama. Poin sama. Ya. Kemudian akan ditentukan dengan head to head. Katakan Borneo menang melawan Persijap dan menang melawan Malut. Persib juga begitu. Ya kan? Dia menang dulu lawan PSM dan menang melawan Persijap. Sama poinnya, tapi akhirnya harus kalah. Itu luar biasa. Wow. Bahwa 2 tim yang ada di atas sama poin, tapi akhirnya satu tim harus menyerah karena kalah secara head to head. Bisa saja kan, bisa terjadi begitu. Nah Persib harus hati-hati walaupun kita bilang sudah aman, satu kaki menjadi juara. Tapi kalau sampai imbang, misalnya, Iya. kalau sampai imbang bahaya tergelincir mereka. Kemudian Borneo menang melawan Persijap,
Nah, ini yang harus dijaga karena Persib juga cuma menang 1-0 kan melawan PSM ketika main di GBLA. Walaupun secara statistik mereka memang 4 pertandingan terakhir selalu tidak terkalahkan. Tetapi dalam sepak bola, apalagi PSM kan tidak mau kehilangan muka juga walaupun mereka sudah aman terhindar dari degradasi, tapi mereka paling tidak mau kalah juga kan. Di sini. kandang lagi. Di kandang kan. Jadi ya ini pertandingan yang seru, harus fokus. Lagian juga mereka tanpa Boyan Hodak. Karena kartu kuning kemarin, Boyan Hodak tuh nggak bisa ada di bench, Pinggir. harus ada di tribun nonton. Bukan cuma Boyan Hodak, Federico Barba pun nggak bisa main. Iya kan? Luciano nggak bisa main, Boy Coachia nggak bisa main. Jadi ada 2 pilar penting termasuk dengan pelatih mereka itu tidak ada. Nah ini kan tantangan buat Persib. Di saat Barba nggak ada, Lucio nggak ada, dan Boyan nggak ada. Boyan pasti akan memberikan itu kepada asisten untuk menjalankan fungsi tugas dia sebagai pengganti Boyan di lapangan. Tapi semua tentunya instruksi dari Boyan. Tapi memang agak berbeda ketika dia nggak ada dengan pertandingan krusial yang ada di Parepare. Nah itu menjadi tantangan bagi Persib. Walaupun secara kedalaman skuad Persib memang kalau nggak ada Barba masih ada Julio Cesar. Ya kan akan masuk. Lucho nggak ada mungkin Mark Klok akan masuk. Yang akan bermain pivot dengan Adam Alis. Kan bisa itu. Nah, itulah keuntungan dari Persib karena kedalaman skuadnya merata di antara di bench dan juga yang ada di starting 11. Begitu ya. Tapi kalau pengaruh tidak ada Bojan di sana, Ya. cukup besar juga. Ya pasti dong. Beda kan kalau Boyan ada di lapangan, instruksi dia berdiri di pinggir lapangan aja dengan teriak-teriak kan berbeda. Ketika dia nggak ada. Tetapi tetap harus dijalankan oleh ini sebuah resiko yang harus dihadapi oleh Persib. Tapi kan Persib punya mental juara yang sudah teruji. Beberapa kali mereka tertinggal, mereka bisa membalikan keadaan remontada yang luar biasa. Ya, lawan Bayangkara mereka masih bisa membalikan keadaan. Lawan Dewa juga kemarin, lawan Persija. Tetapi ini menjadi ujian buat mereka. Karena bagi Persib menang melawan PSM, saya pikir semua akan baik-baik saja. Oh, Iya kuncinya kan? di situ Kuncinya ya. yang PSM. Walaupun kemarin itu kuncinya Persija juga kan. Tapi setelah lewat Persija masih ada PSM. Ya, menjadi menarik karena PSM itu sudah aman memang. Lain hanya kalau PSM masih punya kepentingan, mereka itu masih akan bertarung untuk bisa menghindar zona degradasi. Itu akan lebih berbahaya bagi Persib. Tapi dengan mereka aman, ya mungkin mereka lebih enjoy bermain kan. Jadi bisa dibilang lawan terberat Persib Bandung sebenarnya adalah diri mereka sendiri dong. Iya benar. Diri mereka sendiri. Dengan ketidakhadiran yang saya bilang tadi, Barba juga kan di belakang bagaimanapun Barba kan tidak tergantikan. Selama ia fit, tidak terkena akumulasi, dia pasti tidak akan diganti kan. Dia akan bermain terus. Nah sekarang dia nggak ada, walaupun Julio Cesar juga oke, ya bermain dengan Matrikardi. Tapi akan lebih orang lebih nyaman. Teja juga akan lebih nyaman kalau di sana ada sosok Barba. Dia bukan seorang pemain belakang yang hebat, tapi juga bisa menjadi pencetak gol yang bagus kan. Insting mencetak gol dari set piece, bola-bola mati itu bagus dengan ada Barba. Begitu. Nah, Borneo ini kan juga menarik. Borneo ini kan di 7 game terakhir ini kan menang terus. Menang terus. Gokil nih emang tim. Dan apalagi Peralta ini aku curiga nih. Kalau Peralta ini kayaknya akan jadi pemain terbaik di liga karena kan dia kan paling konsisten. Iya. Pemain tengah golnya 18, gokil kan. Iya, dia bukan striker loh. Bukan striker. Iya, biasanya kalau pencetak gol itu dia harus ada di depan kan. Memang tugas seorang striker adalah membuat gol. Tapi Peralta sebagai gelandang serang yang sekarang membuat 18 gol itu luar biasa. Dan kalau bicara bahwa dia akan menjadi pemain terbaik, saya setuju. Dia akan Meskipun menjadi- iya. misalnya Borneo tidak jadi juara. Nggak apa-apa. Kalau Borneo nggak jadi juara katakan runner up. Kalah misalnya head to head dalam perhitungan terakhir, poinnya sama. Lebih layak untuk pemain terbaik di Liga Super musim ini adalah Peralta. Dan tidak akan terbantahkan oleh siapapun kalau dia dinobatkan sebagai pemain terbaik. Karena masih ada 2 match. Bayangkan kalau 2 match lagi melawan Jepara dibikin 2 gol. Berarti 20. Wow. Kemudian lawan Malut dia hajar lagi 2 gol. 22. Kan itu bagus sekali untuk seorang gelandang gitu loh. Ini. Dan bukan tidak mungkin dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak juga kan. Ya, Oh iya, masih iya, mungkin. masih mungkin Melewati kan? David Iya, da Silva masih David da Silva mungkin. kan. Iya, kalau dia bisa 4-5 gol lagi gimana? Wow. David da Silva tidak membuat gol di dalam 2 pertandingan terakhir. Kan dia yang dapat kan? Nah, ini yang harus dilihat dengan pemain. Dan saya senang gaya bermain dia itu luar biasa bagi seorang gelandang ya. Gitu. Oh, menarik. Nah, ini setelah kita ngomong Borneo ya dengan segala taktiknya. Saya pengen ngobrol soal Persija. Ini jadi menarik ya ngomongin soal Persija. Sebelum kita nanti akan ngobrolin soal peluang juara lagi soal Persib ya. Iya. Apa yang salah jadi Persija menurut Bung Ropan? Sebenarnya nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah? Nggak ada salah buat dia. Pemain bagus, ya bermain dan kalaupun dicari kesalahan buat dia cuma satu menurut saya. Kalah lawan Arema.
di kandang. Oh, titiknya justru itu. Di situ. Kalau mereka nggak kalah sama Arema kan mereka masih dalam persaingan dong. Iya, iya. Masih dalam persaingan dong. Berarti 3 poin kan. Kalah itu di kandang itu menyakitkan dan hilang 3 poin kan. Dan hilang kesempatan terbesar untuk Iya. Momentum dia juara. untuk bisa bersaing juara tuh hilang. Ya kan? Kalau dia masih mungkin 1 poin pun sebenarnya tidak bisa dimaafkan karena ini bermain di kandang. Dengan hilang 3 poin sangat berpengaruh buat mereka. Kalau mereka dapatkan itu kan mereka masih aman, mungkin berselisih 1 poin dalam perburuan untuk bisa menjadi juara, bisa aja mereka lakukan itu dengan baik kan. Tapi memang sayang. Kalaupun kesalahan ada di situ. Sama yang kemarin yang saya pikir. Kesalahan mereka memang ya ada di pemain-pemain mereka sendiri aja. Ketika Adam Alis bisa membuat gol kan itu bukan gol kedua, gol pertama itu kan udah kelihatan. Gol pertama ya. Souza kan, passing ya. Van Basten, Souza yang membuat blunder kan, ketika dapat umpan pendek dia itu diambil oleh Adam dan dia tidak bisa mengontrol. Padahal itu kan bola dia yang harus bisa dikontrol, tapi akhirnya dicuri oleh Adam. Adam bisa mencuri itu dan bisa membuat gol. Padahal spesialisasi kekuatan Adam adalah di kaki kanan, tapi bola dari kiri baru dia placing bolanya kan, bisa masuk. Artinya disitulah kesalahan. Kalau itu tidak ada kesalahan, bukan tidak mungkin Persija menang. Paling tidak seri kemarin ya. Ya paling tidak ada hasil seri. Jadi saya pikir dengan kedalaman skuad yang bagus kalau bicara Persija, tinggal bagaimana apakah mereka akan mempertahankan pemain Mauricio Souza untuk terus menjadi pelatih atau konon kabarnya saya pikir akan diganti. Menurut Bung Ropan diganti atau enggak? Saya pikir kan dia tidak jelek-jelek amat kan bagi Souza. Ini pelatih yang bagus juga. Cuma kan semua tergantung dari manajemen. Kalau manajemen mau ganti, ya itu urusan manajemen. Kalau menurut saya pikir masih bisa tetap dengan dia. Oke, ini menarik Iya. nih. Seorang Bung Ropan yang pernah juga di Persija menyarankan untuk mempertahankan. Saya pikir memang bertahan. Karena kan gak jelek amat. Posisi ketiga saat ini. Dan masih dalam persaingan sebelum kalah kemarin kan. Jadi saya pikir wajar kalau dia masih bertahan. Dengan pemain-pemain yang sudah dikenal ya. Kalau ganti pelatih baru lagi dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Tentunya kan mulai dari nol lagi. Pelatihnya kan. Tidak mengenal karakter pemain-pemain Persija yang sesungguhnya. Kalau dia kan sudah 1 musim ini dia sudah tahu benar. Maxwell-nya bagaimana. Kan dia udah tahu. Dengan Alano bagaimana, Excel-nya bagaimana. Kan dia tahu semua tuh dengan cara ini. Tapi kalau pelatih baru pun yang masuk ya. Mungkin kalau Boyan yang masuk beda. Wow. Kalau Boyan misalnya. Cuma kan apakah dilepas oleh Persib nggak mungkin. Persib mau lepas dia kan. Dengar-dengar Coach Sintayong bakal ditarik ke Persija, bener nggak? Ya kita kurang tahu soal itu. Tapi kan nggak ada jaminan. Bagi Sintayong kalau dia pegang Persija juga Persija akan bagus. Ya itu dia kan belum mengenal semua pemain-pemain. Kecuali dia kenal ya Jordi Amat, Rizky Ridho, Doni Tri, Witan Sulaiman, Fajar Fatur Rahman. Itu kan yang dikenal-kenal di timnas. Tapi selebihnya kan belum. Perlu waktu juga untuk adaptasi bagi seorang Sintayong. Dan tidak menjamin. Ya tidak menjamin seorang pelatih seperti Sintayong berbeda dengan atmosfer di tim nasional dan juga di klub. Ini kompetisi yang berputar. Ya kita lihat kemarin ketika dia dipecat di Indonesia di timnas, dia coba menangani tim di Liga Korea. Apa yang terjadi? Dipecat. Tidak ada hasil apa-apa kan? Tidak ada yang memagakan. Jadi memang berbeda. Dia menangani satu klub yang kompetisinya itu berputar tiap minggu, yang harus memainkan 34 match. Itu berbeda dengan tim nasional. Tim nasional itu kan tuh hanya tunggu FIFA Matchday, turnamen Piala Asia, Piala AFF. Jadi nggak rutin. Nah kalau STY pegang dia rutin, dia harus berpikir tiap hari di klub, pimpin latihan tiap hari. Ya dengan ini. Jadi itu tidak mudah. Untuk kompetisi sampai 8 bulan itu kan bagi dia memeras ini juga. Apalagi Persija ya. Apalagi Persija dengan tekanan yang luar biasa kan. Kalau sampai kalah 2-3 kali wah itu mereka nggak peduli. Nah, ini ada satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada narasumber. Ini kan masalah Persija ini tentunya adalah home ya, laga kandang. Ya. Kira-kira stadion mana yang cocok untuk Persija di musim selanjutnya? Sebagai tim ibu kota ya layaknya dimanapun yang ada harus ada stadion permanen. Betul. Masalahnya buat Persija kemana stadion nggak punya kan? Mau cari di kota kita sudah banyak mall dan sebagainya sudah sulit lah. Satu-satunya jalan bukan di GBK, JIS yang ada. Tinggal bagaimana gubernur Akses gubernur duduk bersama dan meminta mungkin bisa 10 musim 20 musim buat Persija dan membenahi akses itu kan. Kalau soal stadion saya rasa JIS bagus. Dan di situ adalah tempat yang pas buat Persija, buat Macan Kemayoran. Kenapa? Karena atmosfer penonton itu kan dekat. Iya. Tidak seperti di GBK ada tempat lintasan untuk atletik. Tapi itu karena dengan dekat itu menakutkan bagi semua lawan yang datang ke situ.
teriakan itu kan lebih kedengaran, lebih luar biasa tekanannya. Jadi memang lebih pas di JIS. Cuma sayang memang kenapa sampai sekarang memang tidak bisa terrealisasi untuk mereka bisa menjadi home base mereka di situ ya. Sehingga berpindah-pindah, kasihan kan. Tim bagus, tim ibu kota yang luar biasa tapi pindah-pindah tuh bermain. Tidak ada punya stadion yang tetap. Semoga ke depan untuk next season mereka akan tetap di JIS. JIS ya. Karena kebayang sih kalau lihat JIS itu kayak lu bayangin lu di satu The Jack man. Iya. Orange semua, terus di depan lu cuma jarak berapa meter? Jarak Wah, dekat, itu kan? pemain mana yang kagak merinding ya lawan-lawannya kan? Terutama pemain-pemain flank sayap itu akan kupingnya akan panas terus kan, karena di pinggir kan, bermain dari pinggir itu dan teriakan-teriakan itu kan luar biasa ya bagi fans The Jack. Nah saya pikir disitulah kalau dibilang di mana, karena nggak bisa mau bangun stadion di mana, mau bangun stadion ke pinggir misalnya ke daerah Sawangan saja tempat latihan mereka itu nantinya sudah mau masuk wilayah Jawa Barat, Persija masa bertempat stadion bikin di Jawa Barat kan? Oke ada Bekasi misalnya kan masih Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau mau bermain di Kerawang, Jawa Barat. Pakansari. Pakansari, Jawa Barat. Kabupaten Bogor. Jadi memang susah. Kan orang akan ketawa. Lu Jakarta tapi pinjam stadion Jawa Barat. Yang memang Persib ada di sana. Jadi Waduh. itu- Dan Persib di sono ya kan. Yang lebih itu. Jadi memang itu yang serba dilema juga bagi Persija. Karena di kota ini sudah nggak ada. Lahan untuk bangun stadion nggak ada, Dek. Coba lu tunjuk di mana. Dulu kan ada Lebak Bulus. Ya. Ya zaman saya dulu itu, Kang, itu di Lebak Bulus kita main, home base kita di situ. Dan kita sulit dikalahkan kalau di Lebak Bulus. Iya kan? Karena penontonnya juga kan sama seperti di JIS kan. JIS. Dekat kan nggak ada lintasan itu di situ di Lebak Bulus. Cuma sekarang sudah dirombak, nggak bisa lagi. Nah sekarang mau kemana? Satu-satunya itu ya di JIS. One and only. Be one and only. Kantor gue kebetulan tepat di seberangnya JIS. Oh, sekarang Akses akses yang ke sana. Jadi kalau Persija di sana lebih enak dong. Wow. Mas Indro lebih enak dong. Ya kan? Sambil ngopi tinggal tunggu udah mau main belum tuh. Baru ke stadionnya kan? Karena dekat kan? Ya, Ngopi-ngopi dulu lah kan? Iya. Sambil nunggu kan? Cuma memang untuk udah dibilang tadi aksesnya itu perlu diperbaiki. Tapi saya pikir kalau mereka sudah di situ dan sudah firm benar di sana itu gampang soal akses. Gubernur DKI Men, berkuasa. Harusnya Gimana? ya. Iya kan? Mas Itu- Pram. Mas Pram ini Iya, Mas lu Pram, dapat iya. instruksi dari ini instruksi levelnya Iya. dari Pak Gubernur, Wah. mainkan sudah itu barang, iya kan? Ini Bung Ropan ini. Iya. Benahi itu semua enak tuh buat Persija kan. The Jack bisa di sana dan ada sebuah kebanggaan bagi The Jack untuk bermain di JIS, stadionnya bagus. Dan saya pikir duitnya ada. Nggak mungkin nggak ada duit. Investor Iya. pasti datang kalau segitu banyak orang. DKI loh. Itu kan gengsi buat DKI. Jadi saya pikir kalau bicara duit sudahlah. Gampang, banyak gubernur tinggal angkat telepon. Mainkan. Wah. Mas Indro, mainkan. Kan investor-investor misalnya contoh ya sudah. Mau juara nggak di pas di ulang Iya. tahun Ah. ke 500. Ulang tahun ke-500 harus juara musim depan. Itu harga mati. Nah, kalau kita punya stadion di JIS, nah itu pemain-pemain lebih semangat tentunya. Iya kan, Det? Lebih Wah, semangat. kebayang. Tapi kalau dari lapangannya sendiri katanya banyak yang rumputnya tuh tidak internasional gitu. Itu benar gak sih? Ya saya memang kurang tahu tapi kan sudah di inspek sudah dilihat kan. Bahkan ketua PSSI sudah pernah datang ke sana kan. Dipakai juga waktu itu kalau nggak salah ada kejuaraan dunia ya, junior U17 kalau nggak salah ya. Yang Ya, ya. grup Inggris main di sana bisa juga Bisa, bermain di sana. Kalaupun mau ganti gampang. Yang penting begini, Persija punya stadion dulu. JIS sudah oke. Mau ganti apapun kecil itu deh, itu gampang duit. Tinggal mau ambil yang bikin Wembley itu rumput bawa ke sini kan, Iya. bikin. Atau dari klub Sunderland aja dibawa ke sini. Iya, mau dibawa semua Stadion of Light punya lumput ya, yang bikin, yang desain siapa? Diundang kan? Pakar-pakar dari Eropa coba lu bikin ini. Tapi yang penting ada stadion yang tempat memang sudah selamanya. Itu saya bilang, dapat 10 musim atau 20 musim di situ kontrak, selesai kan? Buat Persija kan aman buat mereka. Enggak lagi kasihan rasa tuan rumah tapi diusir terus terusir. Pindah-pindah terus, ya. Kayak kemarin kan? Sayang. Sayang banget. Harusnya di GBK diusir main di Segiri. Yang mau bilang bagaimana? Iya, itu juga yang berefek kalau kita lihat media sosial kan itu juga yang membuat Persib bisa nyaman. Iya, kan? betul. Persija tampak tertekan karena kan ini harusnya kan ini kalau kata Rizky itu baru kali ini saya main di home katanya harus naik pesawat. Iya Ya kan? coba pikir. Jadi itu saya bilang. Jadi memang sulit. Bayangin nantinya kalau sudah ada MOU tantangan 25 tahun Persija pakai stadion JIS. Kan bagus. Diumumkan di press release semua 25 tahun loh. 25 tahun, 25 musim. Bayangin.
Lu bisa pegang Yang jatuh. naik kan Pramono Pramono Anung. Anung Tekken Harum langsung. namanya. Iya dong, semua akan dijambut oleh The Jack. Jadi sudah nggak pindah-pindah. Sampai kapanpun 25 tahun akan ada di situ. Aman. Iya. Investor juga masuk. Masuk Udah kita ya. benahin jalan 25 Benahi tahun. bagus semua kan. Tahun depan target juara. Oke. Ya kan? Hari ulang tahun Jakarta. Betul. Angkat trofi kan. Yang angkat juga Pramono, Bos. Oh. Iya kan? Iya, pemain juga itu Pramono. Ya. Tapi jangan lupa kalau musim depan ini kan tentu ada musuh bebuyutan dia yang juga pasti berbenah. Namanya Persib Bandung. Pasti. Nah, kita ngomong soal Persib Bandung nih, musuh bebuyutan lagi karena sekali ngomong Persib Bandung itu karena dia kandidat terkuat untuk juara. Jadi kita nggak akan bisa ngelepasin Persib Bandung ya dari Iya. obrolan sepak bola kita. Nah, yang pengen ku tanyakan kepada Bung Ropan, apa yang buat Persib itu musim ini itu begitu superior? Ini kalau dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya yang kalau kita lihat musim sebelumnya kan mereka masih tertatih-tatih gitu ya. Tidak sestabil menurutku ya, tidak sestabil musim ini karena kalau musim ini kan lu main jelek aja menang. Kalau musim lalu kan kadang bagus banget ya masih imbang atau kalah gitu ya. Kalau musim ini tampaknya main biasa aja, lebih rapi, lebih terutama di lini belakang gokil banget itu Barba gitu ya. Barba CS itu. Apa yang buat Persib Bandung musim ini sangat superior? Sebenarnya begini, Det ya. Kalau bicara Persib Bandung ini, ya menurut saya. Mereka tidak akan seperti ini yang sangat tegang dengan kejar-kejaran poin dan mungkin agak was-was juga dengan adanya Borneo yang terus tidak menyerah, menempel ketat mereka, kan ini tekanan juga ya. Kalau Persib itu di awal itu sebenarnya nggak bagus. Jelek. Kalah lawan Persijap Di awal-awal di ya. awal. Kemudian mereka ke PSM ditahan draw sama PSM. Yang mestinya kan 6 poin itu kan. Sudah hilang. Di Persijap hilang 3. Baru di PSM mereka hilang 2. Cuma dapat 1 kan. Coba kalau 2 itu di awal tuh mereka dapatkan. Sekarang mereka ada di atas jauh. Sudah kipas-kipas saat menang lawan Persija kemarin kan. Sudah jauh posisinya dong. Sudah nggak mungkin dikejar lagi kan. Nah setelah itu di awal ini mereka ke Persita. Kalah lawan Persita. Kalah, betul. Kalau mereka menang lawan Persita, lebih jauh lagi, Det. Iya kan? Udah dapat 9 poin di situ. Jadi sekarang mungkin masih di pekan 30 sudah juara. 4 pekan sebelum itu, sebelum pertandingan berakhir udah juara kan? Sebelum lawan Bayangkara mereka udah juara. Kalau mereka bisa menang melawan Persijap, menang melawan PSM dan menang lawan Persita. Makanya mereka tertati-tati di awal untuk musim ini. Mereka mulai setelah kalah lawan Persita itu baru bangkit, baru mereka konsisten. Ya, dengan mereka bermain tidak terkalahkan. Nah, untungnya bagi Persib karena mereka selalu di kandang menang. Satu-satunya tim di musim ini di Liga Super yang selalu menang terlepas mereka draw melawan Arema. Dicuri sama Arema. Tapi mereka tidak kalah. Jadi tim yang tidak kalah di kandang musim ini cuma Persib. Borneo kalah sama Bali. Ya kan? Persija kalah di GBK sama Arema. Nah, mereka cuma tertahan sama Arema. Selebihnya kan mereka sikat semua. Nah, itu kalau bicara Persib, konsistensi mereka setelah mereka kalah lawan Persita. Walaupun sebenarnya itu mereka ada kalah juga lawan Malut kan. Main di Malut. Nah, itu dia kekalahan terakhir mereka kalau bisa dilihat lawan Malut. Setelah itu kan mereka sudah gak kalah-kalah. Jadi setelah dalam Malut mereka kalah di Desember kalau gak salah itu di pertengahan. Mereka kesini tuh gak pernah kalah. Satu-satunya tim di 2026 yang gak pernah kalah Persib. Wow. Ya kan? Itu saya pikir yang membuat mereka sangat bagus. Cuma mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa karena konsistensi juga dari Borneo. Setelah mungkin kalah dari Dewas mungkin ya. Nah, mereka tetap kuat sekarang. Tidak boleh kalah. Jadi jangankan kalah, nggak boleh seri. Dan itu dilakukan oleh Peralta dan kawan-kawan. Nggak seri-seri bos. Nggak seri-seri bos. Gokil ya. Bang. Gokil terus sampai sekarang kan. Nah, sehingga mereka mampu membuntuti Persib. Nah, Persib kan kemarin itu banyak hilang poin juga. Lawan Dewa 2-2, kemudian Arema. Kalau sama Dewa mereka menang dan Arema mereka menang, sudah kipas-kipas lagi mereka kan. Ya kan? Gitu kan? Jadi berarti 6 poin. Jauh dong. Kalau sudah 6 poin, berarti pekan ke-32 sudah aman. Ketika mereka 6 poin di atas. Nah, itu yang membuat pertandingan kompetisi Liga Super sekarang ini tuh seksi. Sangat seksi dengan keberadaan 2 tim ini. Menjadi lebih seksi lagi karena 2 tim ada di atas saling merebut gelar, ada 2 tim di bawah yang saling untuk menghindari degradasi. Madura United dan Persis Solo. Iya kan? Begitu. Jadi Madura hanya butuh 1 kemenangan, Persis Solo harus menang semua. Dengan berharap Madura tuh tergelincir. 2 pertandingan terakhir. Ya mungkin tidak sulit lah. Kalau Madura cuma mau cari 1, ya mereka melawan PSM juga ya di kandang ya mereka menang aman. Jadi Persib superior tapi masalahnya klub lain
terutama dua kuda hitam nih, Borneo juga lagi wow. gitu ya. Iya, lagi tancap gas lagi tuh, gas terus nih. Iya kan, jadi nggak ada kata menyerah kan. Jadi begitu kemarin saya pikir menang melawan Persija, ini aman. Makanya kita bilang 99% mereka ini sudah aman. Saya pikir mereka akan ketahan kan, main lawan Bali karena Bali mengalahkan mereka. Tapi ternyata itu yang melecutkan semangat mereka. Motivasi mereka berlipat ganda ketika mengetahui bahwa menyaksikan Persija kalah dan Persib menang. Makanya itu yang mereka bermain memang luar biasa walaupun di kandang lawan. Terutama di babak kedua ya. Di babak kedua. Spesifik itu. Di babak kedua karena mereka mendapat 3 gol itu kan di babak kedua. Dan mungkin ada gol dari mereka Kasambu yang bikin gol Sambu. bunuh diri. Bunuh Ya? diri. Iya. Tapi gol dari Peralta luar biasa. Wan Villa juga luar biasa. Jadi memang layak dua tim ini berada di atas dan saling merebut posisi untuk bisa menjadi juara pada musim ini ya. Iya, iya. Menjadi kompetisi lebih enak. Lain halnya kalau kompetisi yang saya bicara tadi, kalau sudah pekan 30 sudah Persib juara. Sudah pekan 32 Persib sudah juara. Kayak musim kemarin Jadi lah ya. kayak musim kemarin. Jadi nggak enak kan. Nah sekarang itu kita masih rame gitu loh. Masih belum tahu posisi. Walaupun Persib ada di atas dengan keunggulan head to head dari Borneo. Tapi kan orang masih akan lihat terus nih. Sampai pertandingan berakhir. Sampai tikungan terakhir. Ini dua tim pasti akan gas terus. Saling sikut. Saling itu. Hanya menunggu aja siapa yang pasti tertahan. Nah itu masalahnya di situ. Kalau Persib tertahan, nah akan senyum bagi Borneo. Borneo tertahan. Nah ini pertandingan karena seru. Dua-duanya dimainkan secara bersamaan di pekan 33 sampai pekan 34 dengan hari yang sama, dengan jam yang sama itu bermain. Ya misalnya dua-dua akan bermain nantinya pada 19.00. Misalnya di hari Minggu misalnya akan bermain. Ya itu tidak boleh ada satu tim yang lebih dulu main. Nanti kan saling mengintip. Dengan dua-duanya kick off berbarengan. Nah itu yang rame. Akan ditentukan di situ. Dan ini diatur jadwal oleh I-League bagus. Bahwa di pekan 33 dan 34 tidak boleh ada tim lain yang terutama bagi Borneo dan Persib ini untuk jadwalnya ada yang mendahului, jangan. Harus bareng. Biar hasilnya enak. Lebih fair kan? Lebih fair. Lebih fair begitu. Termasuk dengan tim-tim yang bawah ya. Iya, semua itu dimainkan secara bersamaan semua. Jadi tidak ada nantinya intip-intipan lihat ada bermain mata atau apapun itu yang terjadi kan. Termasuk di zona bawah yang kita baru bahas tadi Persis Solo dan juga dengan Madura United. Karena ini juga penting. Kalau dua tim yang lain kan PSBS dan Semen Padang sudah out, sudah terdegradasi. Ya, Persijap selamat, PSM selamat gitu. Jadi itu begini lihat ya, Mas Indro. Apakah ini secara kebetulan atau enggak? Ya, di saat dua tim Persib dan Borneo ini sedang berlomba, mereka mendapatkan lawan yang sudah aman di detik-detik terakhir. Saya pikir nggak akan aman Persijap dan juga dengan PSM kan. Tapi setelah mereka aman, menjadi tidak lebih menarik. Coba kalau punya kepentingan Persijap dan PSM harus menang untuk menghindari zona merah, itu akan lebih ngotot. Tapi ketika mereka aman berdua, ya udah. Kalah pun kan gak ada masalah. Iya. Yang penting kami udah bertahan di Super League untuk ikut di musim depan. Sekarang sudah ada 17 tim yang memastikan diri. Tinggal menunggu antara Madura United dan Persis Solo. Siapa yang akan turun ke bawah mengikuti PSBS dan Semen Padang. Karena Adi Yaksa sudah masuk, Sleman udah masuk dan Garuda Yaksa sudah masuk. Dari divisi Championship masuk ke Liga Super League. Iya. Itu saya bilang. Jadi ya. Tapi ya akan menarik juga untuk musim depan di Super League kan. Karena ada beberapa klub juga yang masuk sana tidak punya home base yang tetap. Ya kan, Ya, menjadi semacam ada dalam tanda kutip keanehan juga kan. Keajaiban sepak bola Indonesia. Adi Yaksa mau main di mana? Garuda Yaksa main di mana? Walaupun mungkin Garuda Yaksa akan memilih main di NTT misalnya kan. Persiter Akan ya. sana. Ya, kemudian nantinya ya agak sulit sebenarnya. Liga Indonesia itu harus menetapkan setiap klub harus punya stadion. Home base ya. Itu yang benar kan? Betul. Itu yang benar. Di mana-mana setiap klub itu harus punya stadion sendiri untuk bisa bermain di sana sebagai tuan rumah. Ya termasuk dengan Persija, kasihan juga kita udah bahas tadi kan. Sama punya kayak ini. Stadion tetap Stadion of Light. Iya, ini Iya kan dah. Sunderland itu buset. Versinya gokil, men. Iya. Jadi kalau misalnya dia satu kota nih, kebayang nih satu kota dengan Newcastle itu. Iya. Berantemnya udah jangan nyangkut ya banter antar klubnya, antar fansnya kan gila itu. Karena mereka udah ribuan tahun tahun di tempat yang sama kan. Iya. Satu keluarga di tempat itu ya emang fansnya kalau jarang itu ya di Newcastle ya pasti akan Sunderland atau Newcastle misalnya kan. Harusnya kan idealnya begitu ya Bung Roman ya. Iya, betul. Dan itu memang harus dipikirkan oleh I-League. Jadi mungkin lewat channel YouTube ini mungkin bisa nonton Pak Ferry Paulus dan juga para petinggi bisa melihat bahwa memang sekarang harus ditegakkan bahwa setiap klub harus punya masing-masing itu. Itu lebih enak, kompetisi lebih bagus. Mengharuskan untuk bisa ini bermain di Liga Super loh.
Bukan di Liga 3, di Liga 2. Iya. Liga Super itu kan Level tertinggi kita ya. kelas tertinggi, tapi kemudian klub itu yang ada di sana tidak punya stadion. Akhirnya harus pinjam-pinjam ke daerah lain kan. Nah itu harus menyingkir. Beda. Sangat berbeda, Bos. Oke, saya pengen bertanya soal pemain Persib Bandung ya spesifiknya. Ya. Menurut Bung Ropan, karena kan ini sudah hampir 99% juara. Menurut Bung Ropan selama satu musim ini ya, siapa pemain terbaik kalau kita menyebut nama gitu ya? Siapa pemain terbaik di Persib Bandung? Lokal maupun dari asing? Iya, saya pikir ya kalau bicara dengan pemain lokal, ya walaupun di sana ada Tom Haye mereka datangkan kan, Tom Haye pemain bagus, tapi saya melihat bahwa pembeda adalah Beckham Putra. Oh wow. Ya, bersama dengan Adam Etam. Alis. Etam sama Adam Alis di lokal dua itu. Sama Adam. Sangat berbeda ya. Bisa dilihat sana. Kalau pemain asing, saya lebih suka nggak tahu ya. Ya, terlepas ada Tom Haye. Tom Haye kan bukan pemain asing, sudah warga Betul. negara Indonesia. Sudah pemain tim nasional Indonesia. ATP-nya Jaksel sama kayak gue kayaknya. Iyo, Kalau dia Jaksel nggak. ya. Jadi di pemain asing itu yang ada di Persib, saya senang dengan Federico Barba. Itu favorit saya tuh. Ya kan? Itu kelihatan sekali khas gaya Italinya tuh. Itali kan tahu sendiri dong, Dad, Mas Indro. Iya. Grendelnya bagaimana kan? Grendel. Kuat sekali dalam pertahanan. Itu ada di sosok, kelihatan di sosok karakter seorang Federico Barba. Dia bermain, saya melihat ini seperti Alessandro Nesta ini. Wow. Iya kan? Nesta. Ya, Nesta. dia kan mirip-mirip Arsenal, dia enak bermainnya tuh kan. Wah, bagus sekali. Dan dia bisa bikin gol lagi. Itu yang membuat ada pembeda bagi seorang Barba. Sangat disayangkan misalnya Barba kemudian di akhir musim ini hengkang. Pergi misalnya. Nah, itu kan satu pukulan juga. Untuk mencari sosok seperti Barba susah. Nggak ada. Nggak ada di Matricardi dan nggak ada di Julio Cesar. Barba ya Barba. Dan memang dia punya karakter luar biasa. Ya, di belakang. Makanya Persib itu kuat. Salah satu kekuatan dia itu ada di Barba juga. Walaupun memang ini kan bermain kolektif tim, bukan perorangan, tapi Barba itu luar biasa, kalau bisa dikatakan. Bermain dengan siapa saja, mau dengan Matricardi, mau dengan Julio Cesar, tetap aman, tetap dia tenang, bagus cara dia bermain. Ketenangan dia kan, heading bagus, intercept bagus, tackle bagus. Ya, visi bermain sepak bola bagus. Jadi kalau dia ditanya siapa, ya saya pilih Barba. Ya mungkin ada yang lain bisa punya Andrew Jung dan segala macam, silakan. Tapi kalau untuk pemain saya senang dengan Barba. Itu terbukti kan, pertahanan Persib adalah yang terbaik di Liga Super musim ini. Itu fakta. Iya. Ya kan? Kalau dia jebol misalnya 30 kali ya itu nggak benar tuh. Ya kan? Sudah 30 40 kebobolan ya, tapi ini masih di bawah itu. Masih mungkin 20 kebobolan. Jadi memang ini 17 kali clean sheet, jangan lupa. 17 kali itu luar biasa. Jadi Teja salah satu tertolong juga. Teja bagus bermain, tetapi juga karena ada menara kembar di belakang itu, sosok Barba dan Matricardi bergantian dengan Julio Cesar, itu yang membuat pertahanan Persib oke. Ya bagus. Gitu. Tapi kalau dilihat dari musim depan akan main di 3 liga. Ya, Kedalaman skuadnya cukup Persib. akan mereka tambah. Kalau sudah cukup, orang bilang oke cukup. Tapi manajemen sekarang sedang berbenah, melihat siapa. Kurosawa sudah pasti nggak main, hamstring kemarin kan, ketarik. Full sampai akhir musim nggak main. Bisa saja dia nanti diputuskan karena kontraknya memang sampai di akhir musim ini selesai, akan ada pemain lain yang masuk. Ya, tergantung manajemen Persib apakah mempertahankan dia atau tidak. Termasuk dengan Sergio Castel. Saya pikir ini Sergio Castel harus diganti. Nah, tidak sebagus Andrew Jung atau Ramon Tangke lah. Ramon Tangke. Tadi kalau dia berdua keluar harus ada 2 pemain lagi yang masuk. Ya, kita nggak tahu siapa yang akan masuk ya. Mungkin oleh Romeni, saya nggak tahu. Oh, wow, Ya, oleh kan? Romeni. Tadi Ya, misalnya. Bung Ropan udah menyebut 2 nama spesifik ini. Apakah ini A1 ya, kita tunggu. Belum Ada tahu Peralta yang kemungkinan akan direkrut ya, karena ya siapa sih yang nggak mau Oh bisa. Peralta nggak mau Iya. main di selevel di Persib kan, apalagi dia akan di Asia, meskipun Borneo juga sama, tapi kan Iya. bermain di Los Galacticos bernama Persib Bandung kan, Los Galacticos Indonesia bernama Persib Bandung kan, siapa yang gak suka, dan Peralta bisa diambil absen. Dan katanya oleh Romeni kalau dia mau ya. Kalau mau kan. Apalagi kan info terakhir katanya oleh Romeni katanya akan bertahan, tapi kan siapa tahu kan. Ya akan bertahan, tapi kalau dia cadangan terus jarang main. Itu juga. Itu juga kan. Oleh Romeni itu dia butuh menit bermain. Kalau misalnya dia ke klub Indonesia, ke Persib, nah itu banyak dapat kesempatan. Tapi memang sangat disayangkan. Ya mungkin lebih bagus dia di sana. Itu yang tadi masalahnya, menit bermain dia kan. Mungkin dia harus pindah ke klub yang menjanjikan dia, apakah harus balik ke Eredivisie yang lebih menjanjikan dia untuk bisa bermain. Mungkin kalau dia bisa datang ke Fortuna Sittard misalnya, klubnya Justin Hapner, pasti dia akan bermain. Iya kan? Di klub Pexwool misalnya, mantan klubnya Eliano Reinders, mungkin dia bisa bermain.
Saya pikir bagi Ole Romani itu tantangannya karena dia pemain bagus. Cuma persaingan di Oxford itu kan banyak yang terjadi. Semoga nantinya ketika Oxford turun sekarang, dia akan mendapatkan kesempatan untuk banyak bermain. Itu yang kita harapkan dengan Ole Romani. Nah, saya pikir di depan itu pasti akan ada pergantian. Persib kembali ke Persib akan. Soal Peralta pasti mau, apalagi kalau Persib juara. Iya kan? Dia akan bermain di klub yang punya bikin hat-trick musim ini. Cuma apakah Borneo akan mengizinkan itu kan? Nah, ini karena Borneo akan sangat-sangat kehilangan kalau Peralta nggak ada. Ini pemain kunci, pemain terbaik. Kalau sampai nggak ada Peralta, mungkin dalam persaingan di 2 besar atau 3 besar musim depan saya ragu dengan Borneo ya. Karena mereka nanti dengan Peralta baru bisa akan bersaing. Kalau mereka ingin juara, mesti dengan Peralta. Dan kesempatan itu ada di musim ini juga kan bersama dengan Peralta untuk juara. Nah, apakah Borneo akan lepas? Kalau dengan dia lepas seperti Adam Alis kemarin. Kan akhirnya dilepas, Adam Alis jadi pembeda dan bahkan bisa mencetak gol di Segiri yang dia tahu saat itu. Bisa aja Peralta, kalau memang Peralta itu dilepas, dia bisa bikin gol nanti ketemu dengan Borneo di Segiri, akan berbahaya juga kan? Mas Indro untuk Peralta. Jadi ini pemain yang mungkin saja tidak akan dilepas oleh Nabil. Ya, bahwa dia akan tetap. Cuma kan masalah di Fulus. Kalau Fulusnya kencang 2 kali lipat, akan dipertimbangkan juga dia, akan berpikir juga kan. Kalau dia beli 1.000 saya tawar 2.000 nantinya kan akan berpikir juga kan. Iya. Jadi soal Fulus itu aja saya pikir. Mungkin mereka bisa beli 2 Peralta lagi dengan penjualan Peralta misalnya atau 3 Peralta lagi yang akan mereka beli. Karena bukan tidak mungkin juga kalau Peralta keluar ada satu pemain juga akan ikut. Siapa dia? Juan Villa. Oh, tandem dia dong. Tandem itulah. Kalau dua-dua itu ke Persib ya sudah. Ancaman bagi mau seluruh bagaimana? kontestan lain kalau Persib misalnya bisa dapatkan Peralta. Iya itu. Makanya kalau ini nggak mungkin. Kalau secara hitung-hitungan mana bisa mau dilepas oleh Borneo. Pasti akan ditahan terus. Borneo pasti akan melihat untuk pemindahan lagi, menambah lagi kualitas pemain seperti Peralta. Mereka akan datangkan itu untuk bisa mempertajam lagi striker misalnya kan. Di depan mereka. Ya walaupun mereka punya Obieta tapi harus punya striker juga yang bagus. Karena kekuatan dari Borneo musim ini itu ada di tengah, bukan di depan. Juan Villa dan Peralta dan Kei Hiroshi ditambah dengan Rivaldo Pakpahan. Jadi itu yang menjadi kekuatan mereka. Kalau itu nggak ada, berat buat mereka. Jadi yang mereka pikirkan sekarang Borneo itu adalah bagaimana mendapatkan amunisi untuk ada di depan. Striker yang paling utama gitu. Atau mereka beli Ramon Tangke aja kan? Wah, berarti udah nih Ramon Tangke buat lo Iya. aja. Nah, gue tukar, gue kasih duit lu 2 kali lipat, gue dapat Peralta, tapi gue plus, gue kasih Ramon Tangke sama Sergio Castel misalnya, atau siapa? Mau nggak? Nah, itu kan bisa aja kan? Kebayang nih, Gue kasih free kan? Ramon Tangke gue kasih free ke lu nih. Nah, tapi lu barter dengan Peralta ke sini, gue tambahin lagi, misalnya begitu. Kan ada yang barter-barter begitu di Eropa kan? Iya. Ada di Lazim, Eropa. lazim. Salah-salah menjual begitu, lazim, wajar-wajar aja kan? Pasti akan berpikir dong. Gue kasih 1 gelandang misalnya, Alfredo Dewangga lu ambil misalnya, ya kan? Sama Dewa. ya, Dewa lu ambil, sama Tangke lu ambil. Mau nggak? 2 tukar 1, gue plus uang 2 kali lipat gue kasih. Gokil kan? Gokil. Itu berpikir juga tuh, benar juga ya. Gue dapat 2 pemain ini kan. Wah. Timnas dan Tangke Ya, kan. Tangke. Bisa. Alfred Dewa kan, Dewa ini bisa back, bisa full back kiri, Kiri. bisa DM. Ya ini kan hanya mengandai-andai kan, andai-andai aja bisa. Bayangannya kalau di tengah Persib lo bayangin. Men, di tengahnya ada Tom Haye sama Peralta. Wah, Bah, iya kan? tim lain udahlah ngopi aja dah. Iya. Kayaknya gitu kali ya. Iya. lebih gila lagi begini kan satu. Tom Haye, Peralta dan Mesidoro. Wah, DM-nya yang Siapa mau lawan? tak ada lawan itu. Nggak ada lawan, ya kan? Peralta ke depan semua, Mesidoro yang ngatur kan, sama Tom Haye. Bahkan Tom Haye bisa tergeser itu, bisa cadangan itu. Bisa jadi. Iya kan? Karena ada Malis kan, yang lebih bertahan kan. Tom Haye nggak kuat dalam bertahan kan. Kalau udah Mesidoro sama Peralta udah dijamin dong. Itu mesin gol, apalagi Bang Juan Villa kan. Itu tim Menarik. kalau ada satu tim dapat 3 itu, dia jamin juara. Oke, jadi mau Persija atau Persib nih yang akan ngambil? Ya bisa aja ke Persija kan? Bisa aja. Peralta ke Persija bisa aja. Ke Persija mau habis-habisan karena ulang tahun tadi yang dibilang yang ke-500 ambil Peralta sama Mesidoro lah. Juara itu. Juara itu. Wah, itu Juara kunci Persija untuk ya. tahun depan ya. Persija. Oh, itu deh.